Ya, ini tentang penentuan posisi dengan direct ya. Perhatikan bahwa toposentrik itu terdiri koordinatnya adalah north, east, north dan upward ya. Tapi demikian sebenarnya dari arah titik P dari 0 kita juga mendapat atau mengetahui atau kita juga mempunyai sebenarnya uh, ukuran atau parameter alfa, D, dan M. Jadi selain E, N, U bisa dinyatakan posisi P itu dengan alfanya azimut ya dari utara ke garis di bidang ini proyeksi dari P ya, alfa, kemudian sudut miring M dan jarak D, jarak lurus miring ruang ya miring. Jadi D adalah jarak ruang, M sudut miring, azimut geodetik alfa. Jadi tentunya di sini titik O-nya sudah diketahui ya, artinya toposentrik ya. Kemudian ini diukur ya. Kemudian karena direct ya prosesnya ini diukur DM dan alfanya. Lalu akan ditentukan titik P-nya, koordinatnya alfa, nanti V dan lambda, tinggi atau lintang dan bujur titik P. Tetapi kita akan proses nanti dengan slide dilihat, kita bisa lihat pada slide berikutnya. Perhatikan bahwa sebenarnya NP itu adalah fungsi dari jarak, sudut miring dan azimut. E juga demikian, dan upward adalah fungsi dari jarak dan sudut miring. Ini adalah persamaan-persamaan antara hubungan antara N, E, U dengan jarak lurus, sudut miring dan azimut ya. Perhatikan di sini bahwa seperti pada persamaan sebelumnya N, E, dan U sama dengan R kali delta X, delta Y, delta Z, maka sebaliknya delta X, delta Y, delta Z adalah R inverse dari dikalikan atau rotasi, inverse rotasi, matriks rotasi dan dikalikan terhadap N, E, dan U dari P. Sehingga untuk SP, YP, ZP-nya akan didapat setelah delta X, delta Y, delta Z ditambah titik kartesian, koordinat kartesian titik toposentriknya ya. Sehingga kalau sudah didapatkan XP, YP-nya, maka kita harus menentukan koordinat geodetiknya ya, V, lambda, dan tinggi elipsoid, lintang, bujur, dan tinggi elipsoid. Jadi dari XP, YP kita akan menghitung atau mentransformasikan posisi dalam geodetik. Dan demikian yang indirect sebenarnya kita bisa lihat bahwa ini yang dicari ya, azimut, jarak, dan sudut miring yang dicari, diketahui koordinatnya dari toposentrik ya, topo E, N, dan U ini didapat tentunya dari delta X, delta Y, delta Z ya. Delta X, delta Y, delta Z dapat dari X, Y, Z toposentrik dan X, Y, Z titik di sini titik P, kemudian kita dapatkan delta X, delta Y, delta Z dikalikan matriks rotasi dapat N, E, U. Nah dari sini kita bisa hitung alfa, D, dan M. Ini adalah contoh dari kasus-kasus atau dari metode direct indirect. Dalam kasus pertama, contoh pertama adalah titik A dan titik B diketahui koordinatnya ya dalam posisi geodetik, tentunya V, lambda, dan H ya, lintang, bujur, dan tinggi elipsoid. Kemudian yang ini adalah diukur ya, jaraknya D, diukur sudut miringnya M ya. Tapi ini ada ukuran sudut ya.
Lalu kita akan tetapkan koordinat titik C dalam geodetik, berarti ini direct ya. Yang tidak diukur adalah azimut, tapi di sini ada sudutnya. Berarti azimut BC adalah azimut BA ditambah sudut ini. Untuk kasus nomor 2 ya, untuk dapat titik C sama ya tadi metodenya. Kemudian dari C, tapi ada pertanyaan lagi untuk koordinat titik D, di mana ini antara CD diketahui jarak ruang dan diukur, maksudnya jarak ruang dan sudut miringnya juga ya. Prosesnya sama seperti waktu menghitung C, tapi dari D ya. Dari yang menghitung D dari C ya. Jadi azimut CD nanti didapat dari azimut CB ditambah sudut 2 ya. Perhatikan bahwa ini adalah satu hal yang penting perlu dicatat, bahwa ini adalah jarak jauh ya, bukan poligon, jadi gunakan garis lengkung. Nah, contoh lain kasusnya seperti ini mirip ya, tapi menentukan salah satu titik di sini, titik D.